Mbak Uria, ini pasca putusan MK, menurut Anda apakah Gibran akan maju sebagai bacawa pres untuk mendampingi Prabowo Subianto? Di awal kan memang isunya menguat ke sana ya, bahwa manuver untuk mengajukan judicial review ke MK ini adalah bagian dari upaya memuluskan langkah Gibran gitu ya untuk dicalonkan menjadi cawapres. Tetapi saya kira dengan pengumuman yang disampaikan oleh PDIP hari ini ya oleh Bu Megawati gitu ya, kubu Prabowo juga masih berhitung ulang lagi gitu ya, apakah memang pencalonan Gibran nantinya akan potensial gitu ya mengerek elektabilitas Pak Prabowo. Jangan lupa bahwa kemarin ketika ada putusan MK keluar itu kan pro kontranya begitu besar gitu ya, ada sentimen negatif yang besar juga dari publik terkait dengan putusan MK. Itu sebabnya menurut saya belum pasti juga gitu ya bahwa Gibran memang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Begitu Mbak Cynthia. Apakah ini mengartikan bahwa Prabowo Subianto juga masih terkesan ragu-ragu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka? Apalagi malam tadi Prabowo juga masih menyebut ojo ke susu, jangan keburu-buru. Padahal pendaftaran sudah dibuka besok nih. Iya, saya kira seperti itu. Karena kan begini, Prabowo ini kan sudah maju kesekian kalinya ya, dan ada keinginan yang sangat kuat gitu ya untuk memenangkan kompetisi. Bisa dibilang pemilu 2024 ini kan pertaruhan terakhirnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi dia pasti akan sangat berhati-hati sekali gitu ya memilih cawapresnya nanti gitu ya. Nah, dengan adanya deklarasi yang dideklarasikan oleh PDIP hari ini gitu ya, kalau Pak Mahfud ini kan figur yang cukup populer gitu ya. Nah, apakah kemudian misalnya gitu kalau Prabowo tetap bersikeras mencalonkan Gibran tetapi hitung-hitungan elektabilitasnya rendah, saya agak ragu gitu ya bahwa kemudian Gibran akan dipasangkan oleh Pak Prabowo untuk mendampingi dia. Iya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nama Gibran ini kan sempat santer terdengar akan digait Prabowo, begitu besar animonya gitu ya. Tapi kalau menurut Anda apa yang membuat hal ini belum juga dideklarasikan? Apakah memang belum ada dukungan dari Presiden Jokowi atau bagaimana ini? Kembali lagi ya, ini kan kita bicara politisi ini kan makhluk yang paling rasional gitu ya. Mereka akan berhitung secara cermat gitu ya, kalkulasi politiknya, siapa kira-kira calon yang akan potensial menambah suara. Jangan lupa juga bahwa tingkat persaingan pada pemilu 2024 nanti kan begitu ketat gitu ya. Ada Anies dengan Caimin gitu ya, kemudian juga Ganjar Pranowo sudah berdampingan dengan Mahfud MD dan Prabowo yang sampai sekarang masih belum menentukan calonnya. Dan ketiga paslon ini kan belum mampu mengamankan suara setidaknya misalnya 50% gitu ya. Jadi ini menjadi sangat krusial saya kira gitu kalau Pak Prabowo, balik lagi kalau Pak Prabowo bersikeras dengan pencalonan Ganjar gitu ya, sementara hitungan politik ternyata tidak menguntungkan, ya ini sama aja bunuh diri politik sebenarnya. Oke, jadi siapa menurut Anda yang akan mendampingi Prabowo nih selain nama Gibran mungkin? Kalau siapa, ini kan kembali lagi ke Pak Prabowo-nya ya, pasti beliau yang akan menentukan. Tapi kalau kita bicara soal calon potensial, ada nama yang dianggap gitu ya oleh publik juga punya kans untuk menyaingi gitu ya kompetitor yang lain. Sebut saja misalnya Erick Thohir gitu ya, karena Erick Thohir ini kan selain dia dari kalangan profesional, dia juga punya basis dia NU gitu ya, dari NU. Dan ini kelihatan gitu selama ini kan pemasangan capres cawapres itu kan selalu mengimbangi gitu ya antara nasionalis dengan Islamis gitu ya, antara nasionalis dengan religius, dan NU ini masih punya potensi yang sangat besar gitu ya sebagai basis dukungan elektoral bagi capres cawapres. Itu misalnya ya kalau Erick Thohir, atau bisa saja misalnya dari ketum partai yang lain gitu ya, misalnya Erlangga Hartarto gitu ya.
Oke, Mbak Huria, kalau pagi tadi sudah resmi PDI Perjuangan mengumumkan nama bacawa pres dari Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, seperti itu. Lalu kalau melihat situasi ini, bagaimana Anda melihatnya untuk membaca sikap Jokowi setelah deklarasi bacawa pres ini? Apakah Jokowi ini juga akan masih memberikan angin untuk tetap mendukung Prabowo Subianto? Sinyal-sinyalnya? Iya, di sini saya kira justru malah PDIP sekarang ada di posisi yang lebih unggul gitu ya. Secara regulasi, secara definitif kan bagaimanapun Pak Jokowi dan juga Gibran ini adalah kader PDIP. Mereka maju lewat pemilu dan pilkada itu melalui PDIP gitu ya. Nah, kalau misalnya PDIP mengambil langkah keras gitu ya dengan memanggil Gibran Rakabuming, Pak Jokowi bisa jadi akan sangat berhati-hati gitu ya, karena ini sangat berkaitan dengan rencana beliau pasca periode kepresidenannya nanti selesai gitu ya. Kalau beliau tidak berhati-hati, PDIP langsung mengambil langkah preemptif misalnya kayak gitu ya, dengan memberhentikan Gibran. Dan juga bukan hanya Gibran, sebenarnya ini kan juga membahayakan potensi Bobi Nasution gitu ya, menantunya Pak Jokowi gitu. Nah, ini yang kayaknya perlu kita baca, apalagi tadi misalnya statement dari Bu Puan sendiri gitu ya, PDIP bahkan menyampaikan ke publik mereka juga menunggu statement dari Pak Jokowi. Ini kan bukan hanya sekedar menunggu saya kira, tetapi ini juga warning keras yang disampaikan oleh PDIP gitu. Kalau Jokowi terang-terangan membelot gitu ya, ketika PDIP sudah mendeklarasikan capres cawapresnya, bukan tidak mungkin gitu ya, keinginan untuk punya smooth landing justru jadi gagal total nantinya. Oke, Mbak Huria, ini kan Anda menyebut bahwa PDI Perjuangan seakan unggul after deklarasi ini. Menurut Anda, kira-kira sampai pendaftaran besok nanti sampai tanggal 25 Oktober, sikap Jokowi sendiri akan seperti apa? Apakah akan terkesan tetap berada di dua kaki atau justru akan fokus bulat mendukung PDI Perjuangan? Kalau saya membacanya begini Mbak Cynthia, manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya melalui banyak tangan gitu ya, ini kan sebenarnya upaya untuk pertama menaikkan bargaining positionnya dia juga gitu ya, baik itu ke PDIP maupun juga ke Prabowo. Yang kedua, ini juga sangat berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melanggengkan kekuasaannya pasca dia tidak terpilih lagi, karena kan ada pembatasan kekuasaan masa presiden. Manuver itu sudah dilakukan dengan banyak cara. Nah, cara yang terakhir nih ya, yang kita masih menunggu ini adalah soal memajukan jadwal pilkada gitu ya. Kan pemilu serentaknya harusnya November gitu ya. Kalau ini bisa berhasil dimajukan sampai ke September, di mana Pak Jokowi masih memimpin, bisa jadi dia akan mampu gitu ya mengamankan posisi anak-anaknya gitu ya, yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Wanita ini mengatakan PDIP sekarang ada di posisi yang lebih unggul secara regulasi, secara definitif. Bagaimanapun Pak Jokowi dan juga Gibran ini adalah kader PDIP. Mereka maju lewat pemilu dan pilkada. Itu apa namanya melalui PDIP? Kalau misalnya PDIP mengambil langkah keras gitu ya, dengan memanggil Pak Jokowi, bisa jadi akan sangat berhati-hati, karena ini sangat berkaitan dengan rencana beliau pasca periode kepresidenannya nanti selesai. Kalau ternyata manuvernya itu tidak berhasil dan PDIP langsung mengambil langkah keras gitu ya, dengan mendisiplinkan kader-kadernya yang balelo gitu ya, termasuk Pak Jokowi dan anak-anaknya, saya kira ini akan sangat merugikan gitu ya secara politik buat Pak Jokowi, dan bisa jadi Pak Jokowi akan mundur gitu modelnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.